Aku nggak suka ya kamu punya teman-teman cowok kayak gitu. Maksud kamu apa kayak gitu? Genit banget sih jadi cewek. Gak mau tahu, pokoknya aku harus tahu semua kata sandi sosial mediamu. Kalau nggak, kamu pasti bakal selingkuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Udah lama banget kita nggak ketemu di vlog mingguan karena beberapa minggu yang lalu aku sih udah sibuk banget dengan UAS dan juga sibuk dengan beberapa project yang harus aku kerjakan. Nah, hari ini kita ada di konten si relationship dan minggu kemarin juga aku udah sempet drop beberapa pertanyaan tentang requestan kalian dan beberapa dari kalian banyak sekali yang ingin aku membahas tentang hubungan yang posesif. Dan kali ini kita akan membahas apa sih hubungan yang posesif itu. Terus gimana sih ciri-cirinya kalau misalnya kita ataupun pasangan kita sedang terjebak pada hubungan yang posesif. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi apa sih posesif itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, posesif adalah di mana seseorang merasa bahwa dirinya adalah pemilik penuh terhadap sesuatu hal. Jadi dia merasa kalau misalnya dia sudah memiliki pasangannya ini secara penuh. Emang sih nggak salah kalau misalnya kita merasa memiliki pasangan kita gitu. Tapi kalau misalnya hal ini kita berikan, maksudnya kita lakukan secara berlebihan, kita merasa sangat memiliki segala macam hal tentang pasangan kita atau seluruh kehidupan pasangan kita, hal tersebut akan nggak baik gitu dan jadinya kita bisa jadi orang yang posesif. Pasangan yang posesif atau orang yang posesif akan melakukan segala hal agar apa yang merasa jadi miliknya itu tidak hilang ataupun meninggalkan dia. Dia akan mengontrol segala hal yang berhubungan dengan pasangannya, entah itu temannya, lingkungannya, bahkan cara dia berpakaian, dan lain-lain. Dan orang yang posesif itu selalu takut apabila pasangannya meninggalkan dia ataupun pasangannya ini tidak menurut dengan apa yang dia inginkan, karena dia sudah merasa kalau misalnya dia menjadi pemilik penuh akan pasangannya ini, seperti itu. Kemudian ada beberapa ciri yang menunjukkan kalau misalnya seseorang ini adalah orang yang posesif terhadap pasangannya. Yang pertama, orang yang posesif pasti memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Misalnya saat pasangannya ini sedang ngobrol dengan lawan jenis, dia akan merasa sangat cemburu terus mempermasalahkan hal itu. Misalnya kita lihat pasangan kita gitu nge-like fotonya cewek atau cowok lain, terus kita ngerasa sangat cemburu, terus kita akhirnya mempermasalahkan hal itu, akhirnya kita bertengkar hanya karena hal-hal sepele. Kita ngerasa cemburu secara berlebihan. Nah, itu sudah merupakan salah satu ciri-ciri kalau misalnya pasangan kita atau kita ada dalam hubungan yang posesif. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah kamu akan tidak dihargai dalam sebuah hubungan yang posesif ini. Nah, pada beberapa kasus hubungan yang posesif, ada beberapa tingkah laku yang ditunjukkan oleh pasangan kamu. Tingkah laku tersebut cenderung ke tingkah laku sarkasme. Misalnya, berkata-kata kasar kepada kamu, kemudian berkata-kata kritisi yang menyakiti hati kamu, dan juga melakukan panggilan atau sebutan yang kurang sopan terhadap kamu. Nah, hal ini dilakukan agar kamu merasa kehilangan kepercayaan diri kamu, sehingga kamu merasa kalau misalnya gak ada yang terima aku selain pasangan aku, seperti itu. Sehingga kamu dikondisikan agar kamu tidak berpikir lagi untuk mencari orang lain yang lebih baik dari dia, karena hanya dia yang bisa nerima kamu apa adanya, seperti itu. Jadi orang pasangan yang posesif itu akan cenderung melakukan hal-hal yang berbau sarkasme dan menurunkan kepercayaan diri kamu, agar kamu bisa tetap menganggap kalau misalnya hanya pasangan kamu yang bisa menerima kamu dengan segala kekurangan kamu, seperti itu. Nah, ciri-ciri selanjutnya, hubungan yang posesif itu selalu ada ancaman di dalamnya. Jadi, pasangan kalian ini akan selalu melakukan segala hal untuk mengancam kalian agar kalian tetap menurut sama dia, terus tetap
nggak ninggalin dia seperti itu. Nah, kebanyakan kasus biasanya ancamannya itu seperti dia akan bunuh diri apabila kamu tinggalkan. Terus dia akan melakukan hal-hal yang buruk apabila kamu tinggalkan, akan putus sekolah, akan narkoba atau lain-lain seperti itu. Jadi dia akan melakukan segala cara agar kamu bisa menuruti apa yang dia mau. Dia akan mengancam kamu dengan hal-hal yang kurang baik agar kamu menuruti segala yang dia mau seperti itu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya dan juga ciri-ciri yang paling sering terjadi pada hubungan yang posesif adalah selalu mengontrol pasangan. Jadi orang yang posesif itu selalu merasa dia ingin tahu segala hal yang ada dalam hidup pasangannya. Dia akan mengontrol segala hal yang berhubungan dengan pasangannya. Misalnya dia selalu mengecek HP, terus dia ingin tahu semua akun sosial media pasangannya, terus dia harus tahu setiap harinya ngapain aja pasangannya ini gitu. Sebenarnya ini tergantung pasangan masing-masing sih. Kalau misalnya hal tersebut is okay aja gitu, maksudnya nggak mempengaruhi satu sama lain juga, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan hal tersebut membuat salah satu pihak merasa kalau misalnya dia nggak punya lagi privasi dalam kehidupannya karena dirinya terlalu dikontrol oleh pasangan kayak gitu. Jadi hubungan yang posesif itu cenderung mengontrol pasangannya dalam segala aspek yang berhubungan dengan kehidupannya, bahkan hal-hal yang bisa disebut hal-hal yang privasi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir hubungan yang posesif itu adalah emosi yang tidak stabil. Jadi pasangan yang posesif itu kebanyakan emosinya tidak stabil. Hal ini terjadi karena pasangan kita takut banget buat kehilangan kita gitu. Jadi sering banget buat khawatir, sering banget buat curiga, dan hal tersebut kayak selalu memancing emosinya gitu. Kayak kejadian-kejadian sepele yang seharusnya nggak usah dipermasalahkan, bisa dipermasalahkan. Bahkan emosinya itu bisa sampai kekerasan fisik, bisa sampai kekerasan verbal juga kayak gitu. Jadi seseorang yang posesif atau pasangan yang posesif itu cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Emosinya itu kadang dia marah banget, terus dia akhirnya menyesali hal itu, terus dia minta maaf dan minta diberikan kesempatan lagi, tapi terus saja dia mengulangi hal tersebut, mengulangi lagi keposesifannya tersebut. Dan seperti yang udah aku sebutin di ciri-ciri yang tadi, dia selalu mengancam apabila dia tidak dituruti keinginannya kayak gitu. Terus dia juga sering ngerasa cemburu dengan hal yang sangat sepele. Terus dia selalu ingin mengontrol segala kehidupan dan segala pergaulan ataupun segala hal yang kamu lakukan. Pokoknya dia tuh pengen banget tahu dan mengontrol kamu gitu. Karena hubungan yang posesif atau seseorang yang posesif itu sudah merasa kalau misalnya dia memiliki kamu, sehingga dia akan mengontrol semua kehidupan kamu karena dia takut kamu meninggalkan dia ataupun dia kehilangan kamu seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang posesif dan juga ciri-ciri posesif. Namun posesif ini masih akan berlanjut ke part 2 nanti. Di part 2 aku akan membahas tentang kenapa sih seseorang kok bisa jadi posesif atau pasangan kita itu bisa jadi posesif. Terus gimana sih caranya kita bisa menghadapi pasangan yang posesif. So, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part 2 nanti. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya karena di sini kita akan banyak membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Thank you for watching. See you next video.